Berikutnya Muhammad Abdurrahman Hashim dari Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar. Apakah benar orang yang mengajar Al-Quran atau ilmu syar'i tidak boleh menerima gaji? Ya, tidak dibenarkan itu. Pendapat itu adalah pendapat yang keliru. Karena ada dua kondisi di sini yang kita harus rinci. Kondisi yang pertama, orang yang memang menjadikan itu sebagai jualan dia. Dia jadikan ilmu ini sesuatu yang dia jual. Artinya, saya kalau nggak dibayar sekian, saya tidak mau. Atau orang mengajarkan, menjual tilawah Qur'annya dia. Bukan ilmunya yang dia jual. Bukan skillnya yang dia jual. Beda ya. Artinya, saya ngajarin orang tahsin. Apa yang dijual di sini? Yang dijual di sini adalah ilmu bagaimana supaya orang yang saya ajarin ini bisa membaca Al-Quran. Itu yang saya jual. Skillnya, bagaimana dia bisa mengeluarkan huruf-huruf dari tempatnya, dari makhrajnya. Bagaimana dia bisa tahu ilmu tajwid. Itu yang saya jual. Nggak apa-apa kalau itu, karena itu adalah manfaat yang mubah. Di sini Nabi SAW mengatakan, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian minta upah adalah berkaitan dengan kitabullah. Dan beliau menyampaikan hadis ini dengan kronologi. Ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu mereka mengunjungi suatu perkampungan dan mereka minta agar dijamu oleh penduduk kampung itu. Namun penduduk kampung itu menolak, tidak mau memberikan jamuan kepada sejumlah sahabat ini. Nah, di petang harinya kepala sukunya kampung itu disengat oleh hewan berbisa, ular atau kalajengking, dan dia sakit. Maka warga ini mendatangi para sahabat itu dan minta tolong kepada mereka, adakah yang bisa meruqyah di antara mereka. Lalu salah seorang dari sahabat itu mengatakan, saya bisa meruqyah, namun syaratnya kamu harus bayar saya sekian ekor kambing. Kalau enggak, saya enggak mau ruqyah. Akhirnya mereka menyetujui. Maka dibacakanlah surat Al-Fatihah, dan orang ini pun, kepala sukunya, setelah dibacakan Al-Fatihah, sembuh dia, segar bugar. Maka diambillah imbalan itu, dibawa kepada Rasulullah dan ditanyakan statusnya bagaimana. Nabi mengatakan, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Hal yang paling berhak untuk kalian tarik upah adalah kitabullah. Artinya bukan kita sekedar ngaji kemudian kita jual, orang lain suruh beli. Enggak, tapi manfaat dibalik pengajaran Al-Quran atau pembacaan Al-Quran. Di sini manfaatnya adalah mengobati. Itu yang dijual. Seandainya dia tidak sembuh, maka dia tidak akan mendapatkan imbalan itu. Jadi manfaatnya. Atau tahsin misalnya. Ilmu tahsinnya ini yang dijual, bukan bacaan Quran itu sendiri. Nah, jadi ini hal yang perlu kita cermati di sini. Orang mengatakan ilmu syar'i, ilmu fikih, bukan dia menjual perkataannya para ulama, paham nggak paham, ya, bukan begitu. Tapi dia menjual transfer ilmunya ini, karena dengan dia mengajarkan ini, orang yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini adalah manfaat yang mubah, manfaat yang hukumnya boleh dijual. Jadi manfaatnya yang dijual, bukan ilmunya itu sendiri, bukan ayat-ayat Al-Qur'annya.